Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GBIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman dan sakramen pada ibadah Minggu Advent 2 adalah Bapak Pendeta Benjamin Lowinepesi. Dan kita diajak untuk menghayati tema bahagia yang menantikan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah menyatakan kasih sayang Tuhan kepada umat-Nya dalam waktu yang harus bergulir hingga terus nampak karya Allah. Kita yang tengah menampaki ujung dunia adalah orang yang tak perlu bertanya mengapa harus berjumpa banyak peristiwa, sebab hari-hari seperti air mengalir dan setiap orang percaya membawa kabar baik penuh harap. Sebagai orang yang dikasihi Allah, dalam kepastian iman akan janji penyertaan-Nya, marilah petiklah kecapi dan naikkan gambus 10 tali. Tuhan Allahmu adalah yang maha perkasa. Ajaklah semua ciptaan dari segala penjuru. Biar utara tetap bergirang, biar selatan menikmati perayaan, timur menceritakan berkat sepanjang umur, dan barat menyanyikan anugerah. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu diperbarui setiap hari baru. Minggu Advent kedua sudah tiba.
seluruh hidup kita haruslah menjadi hidup yang menyongsong kedatangan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlikuk-likuk menjadi dataran. Mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita telah memasuki minggu kedua masa raya Adventus. Nats pembimbing kita di minggu Advent yang kedua ini terambil dalam kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-20 yang berkata demikian. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat lagi. Jemaat, terimalah salam rasuli kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Di Minggu Adventus 2 hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu datang beribadah di rumah-Mu yang kudus. Bersama-sama dengan jemaat-Mu yang beribadah dari tempat-tempat kediaman mereka masing-masing. Kita semua berada dalam masa-masa penantian memperingati kelahiran Putra Allah yang diutus Bapa masuk dalam dunia ini. Karena itulah kami berada dalam perenungan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan jelang waktu yang Engkau anugerahkan kepada jemaat-Mu sepanjang tahun ini. Sungguh kami menyadari kalau bukan Engkau Tuhan, hidup kami tak berarti dan sia-sia adanya. Namun karena kasih-Mu, jualah kami dituntun oleh Roh Kudus untuk bersyukur dan menaikkan puji-pujian kami ke hadirat-Mu. Yang kudus dan yang terlebih adalah kami dapat mempersembahkan segenap kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu Allah Tritunggal. Ya Tuhan Juru Selamat, di dalam roh dan kebenaran-lah kami yang telah melakukan pelanggaran yang keji penuh dengan dosa ini kepadamu dengan muka yang tertunduk malu dan dengan kerendahan hati memohon pengampunan dan penyucian diri, agar kami layak berdiri teguh dan bersaksi, berbakti dan melayani pekerjaan memuliakan nama-Mu kini dan selamanya. Dengarlah ya Tuhan, jemaat-Mu berseru. Amin. Amin.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan akan dilanjutkan dalam bentuk pemberitaan firman Tuhan yang nyata melalui sakramen perjamuan kudus, bersama-sama kita akan mendengar sebuah kesaksian pujian dari The Voice of Soul. Treasure that I seek, you are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is Terima kasih pujian yang dinaikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan dilanjutkan dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, dalam masa-masa penantian untuk kami kembali menghayati saat kedatangan Kristus yang pertama terjadi ribuan tahun yang lalu. Penantian bukan hal yang mudah,
tetapi kami ingin dikuatkan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini, kami sedang menanti kapan berakhirnya pandemi ini. Karena itu Tuhan, kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu dan kebenaran-Mu, yang sebentar kami akan dapati dalam pembacaan Alkitab kami, yang di dalamnya kami akan menemukan firman Tuhan, yang akan di dalamnya kami juga mendapatkan pengajaran Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan kami dikuatkan untuk kami ikut ambil bagian dalam karya Tuhan yang nyata melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, yang hari ini kami rayakan dalam sakramen perjamuan kudus-Mu di Minggu Advent yang kedua. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, kami siap untuk menerima dan memasuki undangan sakramen perjamuan kudus-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mari kita membacanya secara silih ganti. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Janji Keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari. Terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari. Pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Pujian, pada syukur
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Tema kita pada hari ini mengatakan bahagia yang menantikan Tuhan. Pertanyaan saya pertama sederhana saja. Siapa yang rindu untuk menanti, atau siapa yang punya kerinduan supaya Tuhan datang cepat-cepat? Angkat tangan. Benar, semua rindu Tuhan datang? Saya belum mendengar ya, karena semua ditutup. Cuma mengangguk saja aja ya. Karena kalau mendengar begini gak kedengaran suaranya, tertutup dengan masker. Semua benar-benar rindu Tuhan mau datang? Nah, oke. Sudah siap? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau orang tua sudah siap. Kalau anak muda bilang, belum Tuhan. Saya belum dapat jodoh. Saya belum kerja Tuhan. Kalau yang sudah lanjut usia, oh Tuhan cepat-cepat datang. Nah saudara-saudara, penantian itu atau menanti Tuhan datang itu, tentu saudara dan saya akan ada dua hal yang kita akan lakukan. Yang pertama, kita diam. Pertanyaannya, orang kalau diam menunggu itu enak gak? Tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dia tidak ada kabar. Apa kemudian reaksi Bapak Ibu kalau misalnya ada orang mengatakan begini, sebentar lagi orang penting mau datang di jemaat kita. Kita sudah siap semuanya. Datang semua. Lengkap. Gereja dihiasi, dicat bagus. Sebentar lagi orang penting mau datang. 1 jam menunggu, 2 jam menunggu, 3 jam. Pertanyaan saya, apa reaksi kita? Kita sabar. Benar? Sabar menanti. Kalau ternyata dia juga sampai 5 jam tidak datang, apa yang saudara pertama kali katakan? Panipu. Kita sudah lama nih pastiu. Kalau sudah pastiu, sudah dengan kata-kata, kita sudah malas. Besok-besok lagi bilang, ini benar, ini mau datang orang penting. Bohong, sama dengan yang kemarin, tidak akan datang lagi. Itulah reaksi orang ketika orang hanya bisa menanti dan tidak berbuat sesuatu. Kalau itu tidak terwujud, maka persoalannya dan pertanyaannya, bagaimana sekarang ketika kita menanti Tuhan dalam kacamata iman? Pertanyaan berikut buat saudara dan saya. Siapa yang mau ingin lihat Tuhan, atau siapa yang sudah pernah lihat Tuhan? Belum pernah ya. Belum ada satupun yang. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan? Angguk kepala dulu. Sama, lebih banyak orang tua yang mengatakan. Anak muda belum, antara ya dan tidak. Karena kalau kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ya kita mati. Kan begitu ya. Baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan sebagainya. Nah saudara-saudara, itu bukan hal yang mudah untuk mengatakan siap untuk mengatakan saya mau menunggu Tuhan kapan datang. Tidak usah jauh-jauh. Yesaya pemberitaannya sekitar tahun 700 sampai 500 sebelum Masehi. Dan kapan penantian Tuhan bangsa Israel? Sekian abad, sekian ratus tahun kemudian baru yang namanya Mesias datang. Berapa abad? Perhitungan kalender Yesus lahir di titik 0, baru dia mulai tahun yang namanya Masehi. Ya, dari kata Mesias, Masehi.
tahun Masehi, sebelum Masehi, sebelum Mesias datang. Tahun Masehi pas tahun di mana Yesus lahir. Dan karena itu penantian yang cukup lama lalu kemudian terwujud setelah sekian ratus tahun lamanya. Berapa lama pandemi COVID melanda Indonesia atau dunia? Sudah berapa lama kita menunggu? Ada 8 bulan? Bapak Ibu jenuh? 8 bulan tidak pernah aktivitas di gereja. Aduh, ibadah di rumah. Kadang-kadang kita memang harus jujur, orang-orang tua kita selalu mengatakan di gereja itu lebih kusuk, lebih serak dan sebagainya. Makanya datang. Dan konsep sekarang ini kita tidak suka atau tidak suka, kita tidak bisa menolak karena keadaan pandemi seperti ini. Saudara dan saya harus menanti kapan selesainya pandemi ini. Tidak ada manusia yang tahu sekalipun. Kita membayangkan orang Israel 500 tahun menanti kelahiran Yesus. Dan karena itu dalam bacaan kita sebenarnya Yesaya dalam konteks bacaan kita adalah orang Israel. Sebelumnya ciri khas nabi-nabi itu dia berbicara ada 2 hal. Dia bicara hukuman, tapi dia bicara juga tentang janji keselamatan. Di pasal 30 kalau kita baca dari ayat 1, maka ada 2 hal yang diungkapkan oleh Yesaya pertama ini. Ini bagian Yesaya 1. Di mana Israel sedang dalam koalisinya dengan Mesir. Tuhan katakan, hei Israel, diam saja, kau tidak boleh berkoalisi dengan Mesir untuk melawan satu kerajaan yang kuat. Kadang-kadang kan begitu. Supaya kita mendapatkan satu support, kita berkoalisi dengan orang lain untuk menghantam begini, padahal kita tahu Tuhan lebih berkuasa. Nah, Israel dia berkoalisi dengan Mesir. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya-nya yang pasal 30 ini, Bapak Ibu bisa buka dan kita bisa perhatikan di sana. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari rancanganku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Kalimatnya begitu. Mereka berkoalisi. Mesir waktu itu menjadi bangsa yang kuat. Israel minta pertolongan Mesir, dia lupa minta pertolongan Tuhan. Yesaya mengatakan diam saja. Oh, ternyata orang mengatakan begini, diam itu tidak selamanya emas. Tapi Tuhan mengatakan diam, tidak usah melawan, tidak usah bereaksi, diam. Kenapa? Karena Tuhan sedang menuntun Israel. Tapi mereka berencana, itu tadi, di luar pengetahuanku, di luar rancanganku, mereka merancang sendiri. Akhirnya Mesir pun dihancurkan, Israel pun dibawa dalam pembuangan. Itulah akibatnya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, bacaan kita hari ini mengatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berarti kita disuruh menunggu. Dan itulah pekerjaan yang paling terberat dalam hidup saudara dan saya adalah menunggu, menanti, menunggu dan seterusnya. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita menanti dan menunggu? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk kembali melihat di belakang. Bagaimana Tuhan menegur bangsa Israel, umatnya sendiri yang tidak mau mengikuti rancangan Tuhan. Saudara dan saya pada waktu tahun 2020 akan memasuki, kita sudah diperingatkan melalui sebuah badai banjir besar. Kita semua terhentak. Kenapa? Pas tanggal 1 Januari kita tidak bisa beribadah. Kenapa? Banjir. Memasuki pertengahan awal-awal bulan tahun 2020, kita dikenal dengan pandemi COVID. Kapan? Bagaimana perayaan Natal?
Bagaimana Natal kita lagi? Nah semuanya. Sekarang gereja mau tidak mau terus berdiam. Menanti Tuhan mau bergerak. Menanti Tuhan mau bagaimana Tuhan mau menata bumi ini kembali yang sudah dirusak oleh tangan manusia. Oleh saudara dan saya. Karena egonya. Kita ingin membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Pada akhirnya sekarang pun terjadi. Saudara dan saya kembali lagi. Back to the family. Kembali kepada keluarga. Tuhan menata lagi hidup kita. Seperti gereja gereja mula-mula. Dari rumah ke rumah datang perjamuan bersama. Sekarang kita diajak oleh Tuhan. Diam ternyata membawa berkat. Menanti bukan berarti kita cuma tidak ada respon, tidak ada aktivitas, tapi ada aktivitas. Apa itu? Kita beribadah bersama keluarga. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus, janji Tuhan apa lagi? Dalam kalimat kita. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak menyembunyikan diri lagi. Sekalipun masa pandemi COVID-19 sekarang membuat ekonomi kita menurun. Tapi kita tidak pernah berkekurangan. Kenapa? Kita sudah dihantar memasuki minggu Advent. Penantian Tuhan. Tuhan sekarang terlihat di depan mata saudara. Di tengah kesulitan kita tidak pernah kekurangan. Dan karena itu saudara-saudaraku, Tuhan sudah lebih dulu merasakan penderitaan. Sekalipun kita punya ekonomi semakin menipis. Saudara dan saya berada dalam ketakutan. Jelas ini kita manusiawi. Saya berbicara di depan seperti ini karena kita tahu ada banyak jemaat yang tidak bekerja lagi. Karena terjadi pengurangan di tengah-tengah COVID seperti ini. Lalu orang kehilangan harapan. Tahun 2021 apakah pandemi ini sudah selesai? Kita diharapkan akan adanya vaksin dan sebagainya. Saudaraku, kita punya Tuhan yang sudah menderita lebih dulu sebelum kita saat ini menderita karena pandemi. Dia menderita, saudara aminkan hari ini dalam perjamuan. Supaya apa? Di saat kita merenungkan penderitaan Yesus, kita mau katakan, Tuhan, Engkau lebih dulu menderita seperti kami. Karena itu kami akan terus menanti kedatangan-Mu dan percaya. Janji Tuhan ayatnya yang ke-23 sampai dengan 26. Dia akan memenuhi semua itu. Tema kita, bahagia menantikan Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita tetap satukan hati dan kekuatkan persekutuan kita dimulai dari keluarga. Karena gereja Tuhan dimulai dari keluarga demi keluarga, baru ke dalam persekutuan. Pasti indah ya waktunya kan? Saudara ya, memegang janji Tuhan enggak? Mengaminkan janji Tuhan bahwa Dia akan mengantar kita melewati situasi yang terberat. Kenapa? Tuhan sudah lebih dulu menderita. Karena itu saudara akan ambil perjamuan ini. Saudara yang di rumah, sekalipun dalam kondisi di rumah, tetap aminkan. Saat yang menderita sekarang sudah dilewati oleh Yesus lebih dulu. Supaya kita kuat sebagai orang percaya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia seperti merpati yang tulus, yang selalu menghibur saudara dan saya. Sehingga air mata kita lama-kelamaan akan dihapus. Dan sekarang tersenyum. Untuk menyambut Natal adalah bukti Tuhan sudah menggenapi janjinya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan perjamuan kudus seperti yang tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25, yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah yang sejati dan manusia sejati, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan Engkau impunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu.
Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri, mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel, dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat, dipersilakan duduk kembali.
dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera memenuhi persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatunya telah tersedia. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Makan. Ambillah.
sampai dengan yang ke-6. Keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jemaat Tuhan, mari kita kembali memuliakan nama Tuhan dari Gita Bakti 276, bait pertama dan keempat. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, di tengah penantian akan kuasa Tuhan untuk kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami percaya janji Tuhan tidak akan pernah Tuhan ingkari. Dan kami percaya janji Tuhan akan terus nyata. Terlebih lagi ketika kami mengingat rayakan lagi saat-saat Sang Mesias datang, bahwa janji Tuhan ribuan tahun yang lalu sudah terwujud. Kini kami menanti kedatangan-Mu kali yang terakhir dalam kemuliaan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera ya Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau berkati pada hari ini kami semua selaku majelis jemaat, para diakan, penatua dan pendeta. Tuhan berkati kami, beri kami kesehatan yang baik. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga pada pagi hari ini untuk unit-unit misioner yang ada. Kami berdoa juga untuk pendeta emeritus yang ada di jemaat-Mu, keluarga pendeta Metan Vanuan. Tuhan berkati dalam kehidupannya. Kami berdoa juga untuk BPPJ, kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, kami berdoa juga untuk koster dan keamanan. Diberkatilah semua peran dan fungsi kami ya Tuhan. Di hari Minggu ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Samuel Yatiman, keluarga Ibu Elia Bekti Yuliasi, keluarga Bapak Johan Kainde, keluarga Ibu Margareta Manuputi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Christian Sucitro. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Lodwig Dondo Kambe Irot. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Maria Magdalena, keluarga Bapak Doan Mario Siregar. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ralef Pati.
Kami berdoa untuk Saudara Anton Samson. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu, jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, Penatua, Bapak Penatua Gultom, Bapak Martin Lemena, Ibu Neti Ermando Borusa Musir, keluarga atau Ibu Yohana Lemena, Diakan Bapak Agus Sutarwo, Ibu Mari Van Munster Gerungan, Bapak Penatua Petrus Suharjono. Kami berdoa juga untuk Saudara Ferdian Hari Putranto. Kami berdoa juga untuk Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Bapak Ena Lema Junior Mabel. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Duyanti, Rosi Tianingrum Patiata, Bapak Luki Kesaulia, dan Ibu Citra Teopari. Kami menyerahkan saudara-saudara kami di dalam proses pemulihan mereka, ya Bapa di sorga. Engkau tetap memberi kekuatan dan Engkau senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Watimena Alphonse, di mana mereka dalam suasana duka cita yang mendalam atas dipanggilnya dalam kemuliaan Ibu Anya Julia Watimena Alphonse. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan juga seluruh pelayanan kami bersama, baik kami para presbiter yang bertugas multimedia, penanggung jawab sound system, pemandu lagu, organis, pianis, semua pemain musik, paduan suara, voice of soul, demikian juga koster dan keamanan, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini dalam ibadah perjamuan kudus-Mu, bahkan jemaat-Mu yang menyaksikan siaran ini di rumah. Biarlah mereka semua mendapatkan kekuatan, perlindungan, dan kami boleh menikmati akan perjamuan kudus sebagai persekutuan yang kami percaya janji Tuhan akan Tuhan genapi, bahwa kami akan bisa terbebas dan terlepas dari penderitaan kami saat ini, masa-masa pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah pusat sampai ke daerah. Kami mau berdoa untuk rencana pilkada di beberapa daerah. Tuhan, pada tanggal 9 Desember yang akan datang akan dilaksanakan pilkada di beberapa daerah di bumi Indonesia. Berikan kedamaian sehingga proses pilkada ini boleh berjalan dengan baik. Terlebih lagi protokol kesehatan tetap diutamakan dan semua berjalan dengan seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa kami pada pagi hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan guna menunjang pelayanan gereja sambil mengingat pesan Alkitab dari Matius 5 ayat ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 81 ayat 1 dan 2, Allah sumber kemurahan. Bersyukur senantiasa, puji Tuhan
dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu, dan karena kami memberikan persembahan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat silakan duduk. Pembacaan Warta. Pokok Warta pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita untuk membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Pertama, ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk pertama kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Joshua Indardi, putra dari Diaken Andreas Marnoto, dan Ibu Susana Sri Sulistiani, warga sektor pelayanan 1 GPB Sejahtera, dengan Saudari Herlina Kristanti, putri dari Bapak Yonatan Ngatio, dan Ibu Esther Rosmiati, warga Jemaat GKJ Kanaan, Jakarta. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 waktu pukul 10 WIB, tempat GKJ Kanaan, Jakarta. Ibadah rutin diakoni diberitahukan kepada seluruh penerima bantuan diakonia bahwa sehubungan dengan pandemi wabah COVID-19, maka ibadah rutin diakonia pada bulan Desember 2020 ditiadakan. Bantuan diakonia tetap dan dapat diambil di Gereja GPB Sejahtera Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 jam 12 sampai jam 13 WIB. Mohon perhatian bagi penerima santunan diakoni. Warta duka cita. Telah dimuliakan Tuhan, almarhumah Ibu Anya Julia Watimena Alphonse, istri dari Bapak Daniel Watimena, sektor pelayanan 5 pada tanggal 1 Desember 2020 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 di Ambon. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Atestasi masuk. Majelis Jemaat telah menerima surat atestasi masuk pada tanggal 27 November 2020 dengan nomor surat 005 JKT 1D2 tahun 2020 dari Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA, Penjernihan Jakarta Pusat, atas nama Bapak Johannes Pardamuan Siregar, alamat Komplek Hankam RT 5 RW 6 Kembangan Joglo, Jakarta Barat, masuk menjadi warga Jemaat GPB Sejahtera sektor pelayanan 4. Majelis Jemaat dan warga Jemaat mengucapkan selamat datang dan memasuki persekutuan di GPB Sejahtera. Jika yang bersangkutan hadir, dipersilakan berdiri. Tidak ada. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan 12 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati.
Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan karvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Tuhan, mari berdiri. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah-tengah ketidakpastiannya, percayalah dan berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
yang hadir dalam ibadah ini dan yang menyaksikan siaran ini. Selamat hari Minggu Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.